Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Jumpa lagi dengan saya Iqbal Salihin Harap di channelnya Bantu Bisnismu. Dan seperti biasa di channel ini kita akan membahas mengenai serba-serbi tentang bisnis, keuangan, dan manajerial. Dan pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu ya yang luar biasa senior ya, di bidang perbisnisan. Jadi seorang coach juga, bisnis coach dan konsultan bisnis, namanya Pak Askan Setiabudi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat Mas. Pada kesempatan kali ini kita akan mungkin lebih banyak membahas tentang ini ya, tentang marketing mungkin ya, marketing. Tapi teman-teman sekalian, nanti abis ini kita akan mengupas tentang bagaimana caranya marketing sebuah usaha yang efektif dan efisien. Tapi yang setelah yang satu ini ya teman-teman ya, jangan kemana-mana, tonton video ini sampai selesai. Pak Askan, Yes. jadi kita kenal udah cukup lama Pak ya? Ya, Berapa tahun Pak? 6 tahun lebih ya? kurang Kurang lebih 6 tahun ya. Nah, kira-kira Pak Askan selama 6 tahun ini, Pak Askan kan banyak nih, dulu kan dikenal sebagai seorang business coach. Ya. Tapi sekarang kan berkembang lagi nih, jadi seorang konsultan bisnis. Ya. Sekarang juga lebih, apalagi sekarang lebih ke arah fokusnya marketing ya. Ya, betul. Tentang marketing. Kok boleh tahu Pak, kalau boleh tahu dulu latar belakang pendidikannya apa sih Pak? Kok kalau dulu kan anak-anak kecil itu kan kalau ditanya kan pengen jadi apa? Pengen jadi pengen jadi petani, pengen jadi TNI, mau jadi polisi gitu kan. Jadi dokter. Jadi dokter. Lah kan nggak pernah ada yang pengen, saya pengen jadi bisnis coach. Nah, mungkin dulu cita-cita pengen jadi apa Pak? Iya. Jadi kalau bicara pendidikan, dulu S1 saya di teknik sama kayak Mas Iqbal kan teknik. Ya, teknik elektro. S2 saya baru ngambil psikologi industri. Nah, jadi keinginan untuk menjadi konsultan itu semakin kuat setelah ketemu salah satu dosen di situ. Di Ya, S2? Di S2 psikologi itu. Beliau mengatakan kalau hanya jadi trainer itu kan short gitu loh, pendek gitu. Kita hanya teriak-teriak satu hari, ya setelah itu kita lupakan klien gitu. Perkembangannya klien kayak apa nggak kita hiraukan. Beliau mengatakan bahwa coba berpikir lebih jauh ke depan, karena training itu kan bertahan 3 bulan plus minus begitu, sampai 6 bulan, 3 sampai 6 bulan. Setelah itu orang lupa gitu dengan materi-materi kita. Maka beliau menyarankan saya untuk kemudian menekuni dunia konsultan, karena setelah training itu Banyak aslinya perlu follow up. Banyak orang pengen tanya ya. Iya, banyak orang kemudian pengen teknisnya, pendampingannya, kemudian tindak lanjutnya. Nah, itu nggak mungkin dilakukan ketika kita sebagai seorang trainer. Tapi kan itu kan setelah Pak Askan lulus S2 Pak. Iya. Dulu waktu setelah lulus elektro. Nah, itu apakah langsung jadi konsultan atau trainer kan enggak? Mungkin ada apa dulu Pak yang langkah-langkahnya atau step-stepnya sehingga bisa Pak Askan membawa Pak Askan ke tempat yang sekarang ini? Saya dulu awalnya suka komunikasi sejak SMA Mas Iqbal. Suka organisasi, kemudian suka ngisi-ngisi materi. Dan orang-orang yang saya isi itu senang begitu. Sejak SMA itu Pak? Sejak SMA, walaupun kemampuan public speaking saya waktu itu masih belajar. Puncaknya ketika kuliah, saya jadi ketua DPM di Fakultas Teknik. Otomatis kan sering diminta ngisi ke sana kemari itu. Baik itu materi-materi kaitannya dengan leadership, public speaking, organisasi, komunikasi dan sebagainya. Nah, dari situ akhirnya orang-orang mengundang saya di luar kampus begitu. Nah, semenjak itulah saya nekuni dunia training, berkembang ke outbound sampai akhirnya kemudian berkembang ke ranah konsultan dan Setelah itu ngambil S2 Pak. Kok perlu merasa ngambil S2 juga Pak? Iya, saya dulu pernah ngambil S2 manajemen industri, tapi nggak saya teruskan. Kenapa? Saya ngambil manajemen industri di Unipro, sudah diterima, sudah kuliah. Tapi saya merasa bahwa passion saya itu bukan di teknik gitu Mas. Passion saya itu di komunikasi, di sosial, di manajemen, di SDM begitu. Dulu masuk teknik ya karena senior kan. Ketika SMA dulu senior datang ke kampus, senior dari ITS datang ke sekolah, maksud saya itu memberitahu bahwa kalau IPA ya ngambilnya teknik kah, dokteran kah gitu. Padahal istikharah saya waktu itu HI, mata hubungan internasional. Tapi ya senior kan tidak pernah salah gitu, pasal 1 ya kan. Pasal 2 kalau salah kembali ke pasal 1. Nah, jadi semenjak kuliah semester 3 di teknik elektro itu saya sudah merasa bahwa passion saya bukan di teknik gitu. Cuma kan orang tua sudah kadung selamatan gitu Mas, di desa itu kalau kadung selamatan kan kita malu lah kalau nggak lulus gitu ya. Kan malu lah kalau ketahuan pindah gitu. Jadi ya bismillah lah pokoknya kita jalani dan alhamdulillah lulus. Nah, tapi sambil kuliah itu saya sudah training Mas Iqbal, belajar jadi trainer, belajar outbound,
Termasuk mematangkan bisnis itu saat kuliah sebenarnya. Saya mulai bisnis buku, jual beli kosmetik itu mulai kuliah. Bahkan jual beli kos-kosan itu mulai kuliah. Kos-kosan jual beli. Jadi kos-kosan begini ceritanya dulu. Kos itu kan tulisan dikontrakkan gitu ya. Nah kita kontrak lah berapa. Terus kita koskan per kamar. Begitu. Oh gitu kita ya. kan dapat uang. Ada spare-nya ya. Iya, ada spare-nya selisih. Jadi ya kita nego sama taunya yang punya rumah kan kita yang kontrak itu. Terserah kita isi siapa dan berapa itu kan. Dari situ kita bisa dapat uang. Rental komputer, kita bimbel, kita sudah mulai jalan sejak kuliah. Sejak umur berapa itu Pak berarti Pak? Kuliah tuh 18 tahun, 19 tahun. Iya, umur itu kita sudah mulai. Saya waktu umur segituan Pak masih senang-senang main kemana-mana. Ya kan beda mungkin Mas Iqbal dalam tanda kutip sangunya terpenuhi. Kalau Enggak ada sama aja. Kalau saya kan sangunya pas-pasan, jadi supaya bisa eksis harus melakukan apapun yang halal begitu. Iya. Nah terus Pak, S2, memutuskan untuk S2, Iya. lalu sambil S2 ngambil konsultan atau sebelum S2 ngambil konsultan atau setelah S2 menjadi konsultan? Ya jadi sebenarnya karena memantaskan diri itulah saya ngambil S2 gitu. Kan ditanya lulusan jadi apa? sebelumnya Sudah mulai belajar ya jadi mulai konsultan belajar. dan Kan ada trainer. teman-teman yang sudah jadi konsultan, saya ikut-ikutan lah gitu, ikut-ikutan. Magang itu Pak. Ya magang gitu kan, ikut kemudian melihat beliau bagaimana nangani klien, akhirnya kemudian ada ketertarikan lah. Karena saya berpikir begini Mas Iqbal, trainer itu kan nggak mungkin sampai tua gitu. Tapi kayak misalnya Anthony Robin itu kan sampai tua dia. Iya, kalau Anthony Robin itu kan lengkap, dia ya trainer, ya coach gitu. Tapi saya nggak yakin suatu saat ketika umur 75 atau 80 dia masih kuat teriak-teriak begitu. Tapi kalau di konsultan atau coach dia akan semakin mahal gitu. Nah, yang mengenalkan saya dengan dunia konsultan ketika kuliah itu seorang dosen yang sepuh gitu. Kalau ngomong itu pelan gitu, tapi kami sangat memperhatikan karena ilmunya ilmu yang luar biasa keren. Itu Nah, waktu S1 Pak? S2, oke. Nah, saya bayangkan ketika setua beliau kan nggak mungkin saya teriak-teriak Lompat-lompat di itu ya. hotel, teriak-teriak di hutan gitu ya, jadi trainer. Nah, saya bayangkan berarti saya harus mulai belajar ngambil posisi kayak beliau. Dan beliau yang menyadarkan saya gitu dan nasihati saya, jangan hanya jadi trainer gitu. Karena beliau tahu saya kenalkan diri sebagai trainer gitu. Jadi beliau yang Jadi waktu kuliah pasti tanya masing-masing kan ya, ditanya gitu kan, misalnya belakangnya apa, mahasiswanya nggak kerjanya tanya apa. gitu kan. Oh, iya. Dan biasanya kan nggak juga sudah banyak bekerja juga Pak, mahasiswa Ya, itu kan betul, S2 kan. Betul. Makanya kemudian setelah saya kenalkan diri saya, beliau ngasih nasihat itu. Jadi satu, nggak selamanya orang bisa jadi trainer. Yang kedua, kadar manfaatnya sih. Kan kalau jadi konsultan, manfaatnya bisa lebih panjang gitu dibanding jadi seorang trainer begitu. Lalu Pak, kita tadi kan kita bicara masa lalu, sekarang ke masa sekarang. Apa aja Pak kegiatan Pak Askan pada saat-saat seperti ini Pak? Mungkin sebelum pandemi dan pada kondisi pandemi seperti ini. Iya. Kalau sebelum pandemi, alhamdulillah kita semua mungkin panen ya. Training, outbound, konsultan, coaching itu banyak sekali lah klien-klien. Begitu pandemi kan hampir semua klien menahan uangnya begitu. Menahan uangnya. Nah menurut Pak Askan sendiri gimana dengan klien menahan uang? Otomatis kan ekonomi kan pasti berhenti itu Pak. Iya. Jadi nggak semua klien menahan uang, tapi klien saya kebetulan termasuk yang banyak menahan uangnya. Oh itu. Karena contohnya klien saya itu misalnya produsen kue gitu, di mana kuenya itu untuk oleh-oleh kebutuhan sekunder. Jadi mereka sementara nggak jalan. Ada lagi klien yang bergerak di bidang fashion itu saat pandemi kan bukan kebutuhan pokok begitu. Klien yang masih jalan adalah contohnya kuliner tapi yang segmennya bukan mahasiswa begitu. Keluarga gitu ya. Iya, keluarga. Kalau segmennya mahasiswa selesai. Klien-klien yang bergerak di bidang wisata juga banyak yang skip begitu. Jadi karena wisata kan terdampak. Terdampak banget. Nah, jadi makanya ketika pandemi saya dan tim termasuk yang segera pivot mungkin bahasanya ya. Pivot jadi mencoba menggeser produk dan menggeser layanan begitu. Ke produk dan layanan yang dibutuhkan oleh market. Contohnya apa Pak? Training online kita sering Mas. Oh online ya Training jadinya. online. Jadi seminggu sekali waktu itu kita intens buat training online. Dan dari training online itu ada yang berani ngundang kita untuk offline begitu. Oke. Selama ini kita nggak melek lah Zoom itu apa begitu kan. Begitu ada pandemi kita cari-cari Zoom bisa di. Tapi training online itu kan
pastinya ya tidak akan sepowerful offline kan Pak. Iya, betul. Karena kan kondisi kan kita kan cuma ruangan satu petak gitu Iya, doang kan, nggak betul. bisa kita jalan kemana, nulis di mana kan, Iya, betul. banyak kesulitan. Nah itu berarti adaptasinya lumayan berat juga Pak ya. Iya, jadi ya tak ada rotan, akar pun jadi kan. Iya. Klien kita paksa offline juga nggak mau. Contoh suatu saat outbound sama UNER, FKM, S2, S3 UNER itu langganan kami tiap tahun offline. Begitu online mereka betul-betul nggak mau. Akhirnya kita buat game itu lewat online. Kita buat permainannya, kita syuting, senamnya kita syuting, kita videokan. Dan alhamdulillah mereka responnya bagus sekali. Jadi intinya saya tetap fokus di edukasi, tapi kita online kan begitu. Nah tentang produk-produk yang lain sempat saya buat frozen begitu. Lo pernah Pak ya? Sempat buat frozen yang sempat rame di awal-awal, kemudian sepi ketika lockdown dibuka kan begitu. Nah sepertinya ini menjelang Ramadan rame lagi ini frozen. Masih jalan Pak sampai sekarang Pak? Masih, tapi nggak sebesar kemarin sih, masih jalan. Terus kemudian layanan yang lain yang kita mainkan, jasa desain. Banyak orang yang kemudian muncul pebisnis baru kan, yang butuh didesainkan logonya, didesainkan kemasannya, didesainkan poster-posternya, itu kita melayani. Branding main juga Pak? Branding main, tapi mungkin skalanya beda dengan teman-teman ahli branding ya. Kita skala-skala UKM yang kita mampu lah gitu. Nah, kira-kira Pak, kalau misalnya Pak Askan kan aktivitasnya kan sebagai profesional di bidang konsultan bisnis, trainer juga. Nah, kira-kira Pak, kendala apa sih yang paling banyak dihadapi sama pengusaha, baik UKM maupun corporate ya, menurut Pak Askan, sepengetahuan Pak Askan? Kalau pengusaha awal-awal mesti berpikirnya ngomset ya. Rata-rata mereka curhat awalnya adalah bagaimana sih omset biar naik. Berarti penjualan dulu. Penjualan, rata-rata begitu. Nah ketika penjualan beres baru muncul masalah-masalah yang lain. Mulai SDM, mulai SOP, mulai keuangan gitu. Jadi pernah kami nangani klien di Kediri, itu penjualannya awalnya kita beresi. Begitu penjualannya bagus, Masalah lainnya muncul keuangan gitu kan. Keuangan muncul SOP, muncul SDM dan sebagainya. Jadi hampir mirip sih kalau kita lihat, kalau corporate biasanya kalau sudah level corporate loh ya, mereka biasanya sudah melewati fase di mana omset menjadi problem. Tapi kan biasa mereka butuh konsultan juga Pak. Nah tetap, jadi konsultannya di bidang apa tergantung. Contoh di Surabaya kami nangani salah satu perusahaan IT, itu marketingnya sudah settle saya lihat. Paling kami nguati kemampuan public speaking mereka, nguati kemampuan selling B2B mereka, gitu kan. Tapi secara umum mereka biasanya kalau sudah corporate level yang dibutuhkan leadership misalnya gitu, tentang ke HRD-an. Jadi lebih ke manajemen Pak ya? Biasanya lebih lari ke sana. Manajemen bukan staff lagi ya? Betul ya. Kalau misalnya seperti Pak Askan bilang tadi kan UKM itu kan lebih banyak kayaknya menangani staff itu. Iya, marketing dan staff biasanya. Jadi karena manajemennya sendiri belum ada. Belum kan ada, biasanya. lagi membentuk kan, fase Iya, membentuk, lagi membentuk, gitu. Ini manajemen. Iya. Nah terus Pak, kira-kira Pak, kapan sih seorang pengusaha atau usaha itu butuh menggandeng seorang konsultan? Iya. Satu, ketika mereka sudah bertumbuh dan mereka ada yang ngeblank gitu loh, nggak paham tentang apa yang harus mereka kerjakan. Nah, patokannya bertumbuh itu apa Pak? Apakah harus ada omset 50 juta dulu gitu? Karena kan pertama kan ya untuk konsultan kan pasti kan tidak free. Iya. Pasti ada biaya kan. Iya. Sedangkan mereka butuh bimbingan, tapi mereka kalau misalnya masih di fase awal kan mending uangnya dipakai buat bahan baku atau yang lain gitu kan. Nah, kira-kira Pak, di fase bertumbuh itu patokannya apa sih? Iya. Jadi beda pengusaha beda sih. Ini dari pengalaman Mas. Nah, iya. Pengalaman beda. Jadi ada yang punya 4 cabang misalnya. Kalau kita bicara 4 cabang plus minus punya profit sekitar 50 juta gitu. Berani ngambil. Yang profitnya 40 juta pun berani ngambil. Karena saya punya teori begini Mas. Orang sakit itu mau disembuhkan pakai organik atau pakai herbal, organik atau herbal atau pakai kimia gitu kan. Kalau kimia istilah saya injek gitu Mas Iqbal. Injek itu begini, kalau mau bisnismu besar ya nggak usah nunggu profitmu banyak begitu. Kalau nunggu profitnya banyak namanya organik gitu. Misalnya profit 30 gandeng konsultan level A, profit 100 gandeng konsultan level B begitu. Ya kan, itu organik gitu kan. Itu organik. Tapi kalau injek, saya siap bisnis, saya siapkan dana sekian untuk konsultan, sekian untuk ini, sekian untuk ini gitu. Itu injek. Nah, mau mengambil yang mana gitu. Jadi semua ada plus minusnya. Kalau UKM yang saya temui loh ya. Kebanyakan organik gitu. Organik karena mereka belum punya duit
dana untuk injek gitu. Nah, kecuali kemudian mereka sudah belajar misalnya bisnis plan misalnya, belajar untuk misalnya manajemen cash flow misalnya gitu. Mereka sudah bisa mengira-kira, kalau contoh di Lamongan ya, saya punya klien ya. Dia awalnya misalnya 500 juta gitu. Kemudian kebetulan produknya kan maklun ya. Oke. Plus minus profitnya dapatlah sebulan itu sekitar bersih 100 lah gitu dapat gitu kan. Kemudian kalau hanya ngerekrut seorang konsultan dengan level tertentu pasti mampu lah gitu. Alhamdulillah setelah kita direkrut omsetnya naik sampai 1 M begitu. Nah, 1 M waktu itu akadnya adalah per bulan plus bagi hasil dari profit begitu. Nah, otomatis nggak menjadi beban kan, makanya salah satu cara supaya konsultan itu nggak jadi beban, negosiasi di variable cost. Jadi fixed cost-nya nggak besar, tapi variable cost-nya yang dibesarkan. Nah, cuman Pak, kalau misalnya kayak gitu Pak, misalnya ya, bagi hasilnya anggaplah 10%, gitu ya, ada fixed cost plus variable cost-nya 10%. Ya. Misalnya Pak, saya kan jadi pengusaha, gandeng Pak Askan gitu ya. Ini bulan ini dapat 100 juta nih. Ya. Tapi sebelum tutup buku, Ya. ternyata ada barang-barang yang perlu diadakan, Ya. pengadaan barang. Misalnya saya butuh mesin dan lain-lain, dan Pak Askan tahu itu. Ya. Nah, ketika Pak Askan tahu kan berarti kita untuk meningkatkan penjualan di bulan berikutnya harus beli mesin itu ya, pengadaan mesin. Ya. Berarti kalau misalnya ada pengadaan mesin, kan itu free cash-nya kan jadi berkurang tuh. Ya. Nah, ketika tadi bagi hasilnya itu kan dari free cash, Pak. Ya. Berarti Ya. kan berkurang. Ya. Nah, Pak Askan apa nggak pernah tergoda tuh? Misalnya kayak gini, harusnya kalau ini 100 juta nih, belinya di awal bulan depan, saya bisa dapat 10 juta. Ya. Tapi kalau misalnya lain cerita, kalau misalnya dia pakai fixed cost, Pak. Ya. Oke, sebulan mungkin bayarnya 5 juta gitu ya. Maka mau dia untung 1 miliar kayak mau ikut 2 miliar, kita kan lebih lebih tenang. Nah, mungkin ada godaan-godaan nggak kayak gitu dipaskan, dan kalaupun ada gimana Pak cara ini ya? Memang klien beda-beda ya. Ada yang sampai sekarang variable cost-nya belum dibayar juga ada. Ada juga. Ada. Jadi hanya dibayar fixed cost ya, saya ikhlaskan lah daripada ribut ya. Tapi saya punya klien yang subhanallah ya di Medion ya, satu klien saya sudah bertahan 2 tahun gitu ya. Berhenti sementara karena pandemi. Itu luar biasa. Fixed cost dapat, variable cost dapat, begitu kan? Transport dan nginep semua ditanggung oleh mereka. Dan ya karena sudah percaya sama klien tersebut, maka relatif saya nggak terlalu ribut di variable cost. Itu pun sudah lumayan besar gitu yang dikasihkan ke saya. Iya, dan enggak Pak, maksudnya mensiasati kita itu Pak. Jadi kalau misalnya Pak Askan kan sebagai pelaku, terus abis itu kalau misalnya ada pengusaha, yang mana kan Pak Askan punya kewajiban memberitahu sebagai konsultan kan, pasti kalau memang ini mesin harus dibeli nih, ya Pak, otomatis kan harus ngomong. Tapi kalau kita beli mesin, otomatis mengurangi 10% laba itu kan. Nah, itu ya biasanya kita diskusikan lah Mas. Diskusin itu. Biasanya gitu. Karena kita berpikirnya jangka panjang sih. Betul. Iya, jangka panjang. Jadi kalau saya pribadi sih ya mungkin beda sama yang lain barangkali ya. Barangkali. Jadi saya kalau orang bilang unsur konaannya lebih tinggi barangkali loh ya. jadi gini aslinya kepuasan bagi konsultan itu adalah ketika klien itu sukses gitu. Itu sebenarnya sudah luar biasa bagi konsultan. Tentang angka itu sebenarnya kan sudah kita hitung-hitung sebelumnya Mas. Sudah kita hitung-hitung sebelumnya. Sudah kita up sebelumnya gitu kan, sehingga angka itu aslinya fixed cost saja sudah cukup sebenarnya cukup gitu kan. Cuma kita pengen mendidik teman-teman bahwa kalau pakai konsultan setahun gitu ya, itu kan sebenarnya sisanya mereka nikmati sendiri gitu. Iya kan? Betul. Ya kan? Betul. Paling setelah itu kan, setelah kontrak habis. Gitu. Ya, saya punya klien malah keren. Begitu saya bilang setahun, dia nggak mau. 2 tahun ya Pak. Kok begitu, saya tanya. Kenapa? Ya saya tahu setahun ini perjuangan gitu. Jadi paham ya. Ada klien-klien yang lebih banyak Pak yang tidak seperti itu. Iya betul. Pasti kan orang kan kayak gini, saya keluar duit berapa dapat berapa. Kan secara matematik kan kayak gitu. Namanya bisnis Pak, namanya bisnis kan pasti juga. Kalau Pak Askan juga punya bisnis pasti kan pengennya juga seperti itu kan. Makanya aslinya kalau saya itu lebih banyak fixed cost gitu. Variable cost itu kita munculkan ketika mereka nawar fixed cost gitu. Supaya nilai dari konsultan itu nggak murahan begitulah seperti itu. Jadi kita punya tarif sekian, kalau mampunya separuhnya ya plus variable cost begitu. Supaya mereka juga belajar menghargai sebuah profesi gitu. Nah, jujur rekan-rekan UKM ini banyak yang aslinya begini, kalau boleh jujur ya Mas Iqbal. Kalau disuruh nangani, mending nangani corporate saya ini. Karena clear dan mereka profesional. Mereka sudah punya dana. Tadi kan sudah bisa inject. Jadi sudah memutuskan ini saya untuk konsultan sekian. Jadi nggak mengganggu cash flow yang lain gitu loh. Nah, UKM ini ngapunten teman-teman UKM. Membedakan konsultan sama coach sama karyawan itu kadang belum paham, sama misalnya direktur belum paham. Contoh begini, harusnya konsultan sama coach itu kan berhenti di advisor ya. Betul. Nggak terlibat di teknis ya. Nah, kadang saran-saran ketika nggak dikerjakan, ya
supaya kita based on hasil kan, based on result. Kita bantu sementara gitu loh. Kita bantu nih marketing online, kita bantu nih sementara. Tapi harapannya mereka segera membenahi dan mencari ya. Tapi itu nggak dilakukan. Karena sudah dikerjakan sama Mas. Salah satunya itu. Karena mungkin itu dirasa sebagai job desk, saya udah bayar kok. Nah, padahal sudah kita tegaskan bahwa itu bukan job desk gitu. Itu bagian dari ya layanan plus kami lah. Sebulan paling enggak dampingi tim Anda gitu. Dampingi tim Anda gitu kan. Namanya UKM kita tahu lah, raw materialnya kan beda-beda ya. Iya. Ada yang bagus, ada yang enggak. Nah, itu yang sering kali menjadi mereka jadi ketagihan dan salah paham gitu. Padahal ilmunya konsultan kan standar ya Mas ya. Mau dikasih ke siapapun ya sama lagi. Sebetulnya harusnya. Betul kan? Tapi kan gini Pak, meskipun ilmunya sama, standar, tapi daya tangkapnya orang kan beda-beda. Nah, daya tangkap dan eksekusinya Mas. Makanya kemudian ngapunten kalau guyonan saya pernah nangani home industry sampai menjadi industri. Ya kan? Dari omset yang 500 juta sampai 1 M dan seterusnya gitu kan. Tapi ada klien-klien yang nggak berhasil gitu. Nah, pertanyaannya kira-kira kenapa ya? Kenapa Pak kira-kira Pak? Ya itu tadi, ilmu yang kita kasih sama. Atau tidak? Problem solving selalu kita mainkan. Kenapa mereka menerima? Mungkin nggak menerima Pak. Atau mungkin mereka merasa nggak kayak gini, atau ada denial. Maka selain denial kadang eksekusinya Mas. Eksekusinya yang nggak maksimal. Contoh nih misalnya nih, kita bicara marketing, visiting sehari paling tidak 7 kali misalnya gitu. Mereka jalankan mungkin 3 kali, 4 kali. Tapi mereka mengharapkan hasil yang sama dengan 7 kali. Nah, kan nggak ada orang yang mau disalahkan tuh Mas. Iya. Pasti mereka nyalakan orang lain gitu. Dan yang sering jadi disalahkan konsultan. Padahal ilmu konsultan itu semakin lama kan semakin matang tuh Mas. Iya betul. Apalagi hampir tiap bulan saya belajar gitu kan. Ke Jakarta, Surabaya, nemui guru-guru saya kan gitu kan. Belum yang di YouTube sebagainya. Artinya ilmu konsultan tambah lama tambah matang. Tapi kenapa ketika diterapkan di sini berhasil, di sini nggak berhasil gitu. Ya berarti ya sama ibaratnya kayak gini Pak. Mungkin di kelas ya. Di kelas tuh 40 siswa. Gurunya ngomong berarti kan ilmunya sama tuh. PR-nya sama. Tapi mungkin ada ranking 1, ada yang ranking 30 kan itu. Pas lulus ada yang berhasil, ada yang tidak kan. Iya, makanya. Nah, itu yang mungkin perlu saya sampaikan ke teman-teman UKM. Jadi konsultan bukan malaikat, konsultan bukan Tuhan. Jadi ilmu konsultan di mana-mana sama gitu Mas. Jadi konsultan tuh ya apa ya Pak? Ibaratnya kalau misalnya anak kecil tuh digandeng, membimbing gitu ya. Membimbing, advisor gitu. Anda punya membimbing. masalah apa? Kita carikan ini solusinya. Anda punya masalah apa? Nah, seringkali mereka salah paham. Solusi itu dianggap dari konsultan dan disuruh mengerjakan juga konsultannya gitu. Padahal harusnya nggak di situ. Konsultan adalah advisor gitu. Begitu nyampe di mereka, ya ayo diolah dan misalnya suatu perusahaan punya masalah marketing gitu ya, berarti ya ayo segera cari marketing. Oh iya. Nah, yang mencari harusnya ya mereka. Nah, kan? ini ada cerita lucu Mas. Gimana? Carikan marketing yang bagus Pak. Padahal tugas nyari marketing kan mereka gitu. Oke, kita bantu. Nih bagus. Kok mahal Pak? Duh, silahkan nego sendiri. Ini memang orangnya potensial, punya pengalaman. Carikan dong yang lebih murah, cari yang lebih murah. Nih. Udah kok nggak berkualitas Pak, itu repotnya. Nah, serius ini Mas, serius ini. Ya itulah, makanya kadang UKM itu aslinya belum siap Mas Iqbal untuk kemudian didampingi seorang coach atau seorang konsultan. Aslinya belum siap, aslinya. Saran saya ke UKM, mungkin banyak belajar barangkali, banyak belajar supaya kemudian lebih paham apa yang harus mereka kerjakan. Ya kecuali barangkali mereka sudah paham bagaimana harusnya positioning seorang coach dan konsultan. Silakan. Gitu. Tapi kalau nggak paham, seringkali malah jadi fitnah. Nah, itu lebih sering Pak, berarti kayak gitu ya Pak, menangani UKM banyak yang salah paham seperti itu, banyak banget ya? Ya ada lah. Dari 10 klien berapa Pak yang seperti itu Pak? Ya hampir 50%. Oh, berarti kan masih banyakan yang enggak Pak? Ya, hampir 50% kan berarti kan paling enggak 40%. Betul. 60% mereka teredukasi dengan baik. Betul, Alhamdulillah. Yang penting itu tadi Mas, kita tegas di awal bahwa kita hanya advisor, kita hanya coach, pendamping, jangan harap kami mengeksekusi gitu. Nah, cuma ada aja UKM yang tolonglah Pak, gitu ya. Ya kan begitu. Jadi ya akhirnya begitu. Contoh lagi Mas, ini seru lagi. Jadi contoh nih, kita ke notaris menceritakan tentang bahwa lahan rumah ini nggak layak dikontrak gitu, karena nggak ada SHM-nya gitu. Tapi saking pengennya punya cabang gitu Mas, sudah dapat investor kan, kebetulan saya kan konsultan franchise juga, tukang nyari investor juga kan. Saking senangnya dapat uang investor, itu rumah yang nggak layak dikontrak itu Mas, dengan memakai jasa notaris yang bisa berani, yang berani, bisa, walaupun nggak pakai SHM gitu. Oh begitu ada kasus, coba kira-kira siapa yang disalahkan? Yang mereferensikan. Yang mereferensikan kan, termasuk ownernya sendiri yang mencari notaris itu kan. Tapi namanya orang kan ada yang mau disalahkan gitu. Akhirnya konsultannya disalahkan. Padahal hitam di atas putih saya nggak ikut tangan tuh. Dan saya punya konsultan senior kan, konsultan notaris senior. Saya bilang
saya nggak mau karena konsultan saya nggak mau. Tapi saking senangnya dapat uang, saking senangnya punya cabang baru, kan lumayan mas franchise fee mas. Maka ditabraklah kasus itu gitu. Begitu ditabrak ada apa-apa, konsultannya salah. Itu di Malang atau di Batu? Malang. Bukan di Batu ya? Ya di daerah sekitar sana lah Malang. Saya kayaknya tahu kasus itu. Saya tahu. Tahu. Jadi hal-hal seperti itu yang kadang gimana ya? Ya siapa sih yang mau nyalakan diri sendiri kan tidak ada, ya kan? Saya sendiri juga mau nyalakan diri sendiri, tapi hitam di atas putihnya kita tahu gitu. Notaris saya juga saksinya gitu. Jadi seperti itu. Ada lagi misalnya sudah musyawarah sama investor ya, sudah musyawarah sendiri, milih-milih sendiri, nego-nego sendiri, begitu gak berhasil, siapa yang disalahkan? Harusnya kan diri sendiri, iya, harusnya. Kecuali yang milihkan saya, yang memutuskan saya. Semuanya duduk bareng gitu loh mas. Nah itulah rata-rata kalau saya boleh pesan ke teman-teman UKM yang menyaksikan acara ini, ya bisnis itu ya ada untung ada rugi begitu kan. Pakai konsultan nggak pakai konsultan, karena konsultan bukan malaikat gitu. Nah seringkali itu mas, begitu sudah diputuskan bareng, ada risikonya, mesti yang disalahkan. Nah, untuk mencegah hal seperti itu Pak, ada nggak Pak ketika mau kontrak gitu ya sama klien itu disclaimer seperti itu di kontrak. Jadi bahwa ini kami itu apa namanya ya tidak bisa disalahkan untuk hal-hal yang tidak kami lakukan gitu loh. Jadi gini Mas, kita kan nggak boleh menjamin hasil sebenarnya. Betul. Kita nggak boleh menjamin hasil, kita hanya menjamin proses gitu. Betul. Nah, prosesnya kan sudah kita lakukan. Kita tunjukkan misalnya contoh tadi ya, mau buka cabang nih investor saya. Kebetulan lagi investor saya banyak nih Mas. Ya, nih silakan musyawarah sendiri, silakan ngobrol sendiri, nego-nego bagi hasil sendiri kan gitu Mas. Iya. Betul tidak? Betul. Saya kan hanya nemani gitu. Betul kan? Nah, begitu nggak deal? Nggak berhasil, bukan nggak deal, sudah dibuka, sudah jalan tapi nggak sukses gitu loh. Usahanya nggak sukses. Paham ya? Iya. Padahal ilmu saya terapkan ke tempat lain berhasil. Ilmu yang sama saya kasih ke klien yang lain berhasil. Kok klien ini nggak berhasil gitu? Ya. Paham maksud saya Mas? Iya, paham. Kecuali belum ada klien saya yang berhasil gitu. Paham ya? Iya, tahu. Klien saya banyak yang berhasil gitu. Nah, ketika ada yang nggak berhasil, berarti variabel dari mana nih gitu kan? Kan gitu Mas. Karena Bapak kan bahwa ini kan konstanta. Artinya yang di mana dipakai di sini pasti dipakai di sini juga, pakai otomatis kan, dan semakin lemah kan semakin bagus. Berarti variabelnya pasti di eksekusinya ya, kemungkinan besar ya. Rata-rata di situ gitu, rata-rata di situ. Dan kalau boleh jujur, eksekusi di situ. Misalnya contoh, cari marketing yang hebat. Saya paham banget nggak nyari-nyari karena mahal. Mahal, marketing hebat pasti mahal kan? Iya betul. Nah, akhirnya tim saya bantu. Namanya tim saya ini kan banyak yang dikerjakan. Pasti nggak bisa dong full time di situ. Betul. Nah, salah paham. Gitu-gitu yang kok nggak ditemani sih? Gitu ya. Yang UKM terjadi. Sementara di corporate alhamdulillah nggak pernah terjadi mas. Saya di Kalimantan itu mas ya, di Kalimantan itu dibayar mahal. Datang sehari 2 hari di sana, tiket pesawat nginep semua dibayar mahal. Itu mereka nggak pernah riwah di hal itu. Iya, karena mereka punya duit Pak. Iya, kan corporate. Mereka punya duit, mereka paham bahwa ya konsultan itu tidak terjun di eksekusi gitu. Ini yang kalau Mas Iqbal nanya tentang UKM seringkali salah pahamnya di situ. Ya, karena ya kita juga punya teman-teman UKM kan juga banyak Pak. Ya, dan memang mindsetnya seperti itu Pak. Apalagi memang lagi proses mereka kan sekarang lagi apa ya bertumbuh gitu loh. Bertumbuh. Lagi euforia. Jadi euforia dan gak naik-naik. Jadi maksudnya kan ada 3 fase tuh bertumbuh, startup bertumbuh. Nah ini pada posisi startup mau naik bertumbuh. Iya, coba contohnya Pak Askan. Kita kan punya banyak teman-teman UKM ya. 10 tahun ini yang kira-kira pertumbuhan signifikan mana? Kan hampir nggak ada. Paling cuma 1 sampai 5 orang doang gitu. Kelihatan banget pertumbuhannya selama 5 sampai 10 tahun ini. Yang lainnya kan kurang lebih ya linear. Salah di mana tuh Pak? Jadi banyak faktor sih Mas Iqbal. Banyak faktor. Jadi mungkin keilmuan barangkali. Teman-teman rata-rata ketika sudah punya omset gitu kan, stuck untuk belajar gitu, sementara di luar sana kan tantangan kompetitor sebagainya jalan terus. Nah itu yang tak lihat di UKM begitu. Beberapa teman UKM yang terus rajin belajar, tak lihat minimal bisnisnya itu tumbuh walaupun enggak eksponensial ya. Yang masih mau belajar, masih mau ngobrol sama guru-gurunya itu saya lihat tumbuh. Ya namanya UKM ya Mas ya. UKM ini kan beda dengan corporate ya. Cara mainnya beda lah gitu. Iya. Ya kan? Tapi gini Pak, artinya kan ada yang bisa. Saya punya banyak teman-teman UKM juga yang selama 5 tahun ini pertumbuhannya luar biasa Pak. Jadi omsetnya ugal-ugalan. Tapi lebih banyak yang enggak. Jadi banyak yang enggak. Ya sama kayak di kelas tadi loh Pak. Jadi artinya pembelajarnya sama, tapi yang bisa cuma satu ranking 1 sampai 5 kan cuma 5 orang. Yang lainnya kan ya. Rata-rata. Linear. Nah itu makanya saya lihat juga
Dan padahal Pak, kalau misalnya kita bilang pada masa euforia, itu kan pasti orang masanya senang belajar Pak. Iya, Apa mungkin karena kebanyakan ilmu, jadi nggak sempet praktek. Bisa jadi kan? Udah bisa jadi loh Pak. Iya. Belajar di sini, terus bingung mau pakai yang mana dulu Iya, ya. iya, Kata guru ini gini, kata guru ini gini. Jadi nggak bisa memilih mana yang cocok buat dirinya. Iya. Jadi bisa ditabrak semua, berantakan jadinya. Ataupun sudahlah kalau ini nggak cocok, ya sudah nggak usah dilakukan. Kata Pak ini nggak cocok, kata Pak ini nggak cocok, ya sudah yang lain dulu. Iya. Sehingga nggak jalan-jalan mungkin. Bisa juga kayak gitu Pak. Jadi sebenarnya bukan salah ilmunya ya, Bukan. salah penerapannya. Penangkapannya. Iya, penangkapannya, Dan penerapannya juga. Atau mungkin itu tadi istilahnya ada ilmu yang harusnya nggak pas diterapkan di level dia. Gitu kan. Contoh pernah ada tentang teori scale up misalnya. Ketika salah diterapkan kan bermasalah juga banyak gitu. Iya. Ketika scale up-nya mungkin terlalu berlebihan misalnya, ya kan? Iya, jadi kan ya contoh scale up kan, namanya orang scale up kan nggak mungkin cuma 1 kali 2 kali, pasti kan pengennya 10 kali. Betul. Nah, padahal waktu dia mau scale up itu dia lupa pondasinya itu harus Iya, dikuatin dulu. Jadi betul, berarti kayak betul. mau bangun rumah 3 atau lantai 3 atau lantai 10 tapi pondasinya lantai 1. Iya, Kan banyak betul. seperti itu, Pak. Iya, itu Akhirnya yang- ketika mereka terapkan ilmunya marketing gitu ya, Iya. terus orderannya banyak, mereka nggak siap Kewalahan, SDM. iya. Akhirnya ya blunder. Iya, Blunder, banyak menerima komplain. Betul. Dan itu sering sekali Pak, teman-teman seperti itu Pak. Betul. Makanya ilmu yang satu harus segera diimbangi ilmu yang lain gitu, ya kan? Betul. Segera disusul ilmu yang lain. Biar apa? Biar kemudian tidak mengecewakan. Gitu. Ya, dan update lagi Pak ya. Ya. Dan update. Nah terus Pak, untuk marketing lagi kembali. Kira-kira Pak, misalnya saya punya produk ya, harganya Rp100.000. Kira-kira biaya marketing yang bisa dikeluarkan untuk angka Rp100.000 itu berapa Pak? Idealnya sih? Kalau produk barang sama jasa beda Mas Iqbal. Oke, satu-satu Boleh, coba. Kalau barang gimana? Contoh barang nih, kita ambil contoh misalnya frozen misalnya. Oke. Contoh frozen food. Frozen food itu tergantung produknya sih, tapi plus minus rata-rata margin itu 30-an% lah. Margin. Oke. Nah, dari margin itu kita masih bisa bersih, sebut kata ya, antara 15% sampai 20%. Oke, jadi misalnya 100.000 Pak, ini kita frozen ya, 100.000, berarti marginnya itu adalah Sekitar 30.000. 30.000. Ya, Itu dapat- bersih. Bersih belum, masih margin kotor tuh Mas. Oh, oke, gross. Ya, Berarti ya. gross. Jadi dapatnya bersih paling 15.000-an. Oke, separuhnya. 15.000-an. Nah, 15.000 sisanya ini di situ ada ongkos marketing. No, cost marketing bukan dimasuk yang kotor tadi Pak ya. Itu jadi kan 30% nih, 15 bersih nih ya. 15 nah, bersih. 15 kotornya tadi, 15-nya tadi. Heeh. Kan ada 15 nih. Bersih, Totalnya kan 30 nih. Yang bersih Nah, ini 15 untungan bersih, yang untungan kotor 15 itu yang kotor marketing. itu termasuk marketing. Termasuk marketing. Marketing, SDM. Nah, itu nanti tergantung ini Mas Iqbal, tergantung besaran omset juga, gitu kan? Oh, jadi nggak tinggal perkalian Pak ya? Nggak. Kalau tadi kan misalnya 100.000, berarti biaya marketingnya kurang lebih 15.000. Ya. Seringkali awal-awal marketing besar Mas biayanya. Justru gede. Seringkali awal-awal. Nanti setelah running biasanya marketing berkurang biayanya gitu. Jadi awal-awal itu misalnya antara 15.000 itu 10.000 bisa untuk habis marketing gitu, 5.000 untuk operasional yang lain. Nah, nanti lama-lama setelah produk kita running biasanya berkurang tuh marketing. Jadi biaya marketing jadi 10.000. Ya, jadi 10.000 jadi 5.000 itu berkurang. Biasanya Kurang. begitu. Karena orang-orang sudah banyak tahu ya. Banyak tahu. Dan itu repeat order Pak ya. Ya. Biasanya begitu. Nah, kalau jasa lebih keren lagi. Jasa itu HPP-nya bisa dibilang Nol. Iya kan? Loh, tapi masa Ya, nggak tahu lah, Pak. Saya nggak ya kan, tahu lah. karena kan ya kita kan menghabiskan waktu Pak di situ. Iya. Misalnya kayak Pak Askan kan, meskipun HPP-nya nol sebetulnya, tapi kan Pak Askan kan meluangkan waktu jauh dari keluarga. Iya. Ya kan, terus ya mungkin ada kegiatan-kegiatan harus belajar lagi dan lain-lain, itu kan investasi. Yang juga. jelas kita lebih berani mengeluarkan marketing untuk jasa itu. Lebih berani ya. Karena HPP-nya kan gelap lah. Apa namanya? Lowong lah ya. Jadi Iya, lebih lega gelap. untuk Jadi dimainkan. tergantung kita menghargai kita kan gitu kan. Jadi HPP-nya gelap. Jadi makanya saya aslinya sepertinya loh Mas Iqbal, sepertinya ditakdirkan passion saya ini di bisnis jasa gitu. Saya coba bisnis produk kayak barbershop gitu. Barbershop kan jasa juga ya. Itu lumayan. Frozen food ya kalau fokus betul mesti kesulitan biaya marketingnya. Utak-atik margin dan laba ini mungkin belum terlatih dengan cukup ahli ya. Tapi kalau jasa, karena sejak awal bisnisnya kan jasa. Jasa, jadi sudah Jasa. paham lah ya, Sudah sudah paham paham lah, kalau kurang lebih jasa. polanya Jadi- bersama ya, tinggal diulangi aja pola-pola yang sudah lama. Nah, teman-teman makanya yang bisnisnya produk kalau kemudian konsultasi mesti begitu kita geber di marketing mesti sambatnya di cost gitu. Karena hitung-hitungannya
kalau nggak injek pasti nggak dapat gitu mas. Betul tidak? Iya betul. Kecuali diinjek di awal, nanti hasilnya dipetik di akhir. Gitu. Iya. Kalau organik tadi pasti bingung mereka. Nah terus kayak gini Pak, kalau misalnya orang yang punya kemampuan, misalnya saya punya kayak tadi frozen ya, saya bisa masak nih, bisa makanan beku, tapi saya nggak bisa masarin. Ketika mau dibilang kita kalau coba gitu ganti marketing, tapi saya nggak punya duit. Nah gitu kira-kira. Ini pengalaman Mas Iqbal. Pengalaman. Saya maklun. Oke. Maklun. Gitu. Jadi saya nggak keluar biaya untuk produksi karena cukup tinggi Mas ya produksi. Iya betul. Nah, maklun. Jadi saya hanya modal foto, modal desain gambar gitu kan. Saya cari reseller. Oh gitu ya bisa juga. Jadi artinya saya cari reseller. Saya ngambil laba sedikit, reseller saya ngambil banyak. Nggak masalah ya. Tapi kan nilai kali berarti ya. Kali berapa gitu kan reseller. Sampai sekarang masih itu Pak? Sampai sekarang masih. Alhamdulillah. Sampai masih maklun juga atau sudah? Masih maklun juga. Pernah kita buat. Tapi ya sementara yang laris malah yang maklun gitu. Yang buat ini mungkin karena cost produksinya tinggi juga, ya kan? Iya. Jadi mungkin harganya nggak bersaing. Nah, yang maklun ini sudah kadung buat banyak dia kan, jadi costnya pasti lebih rendah. Gitu. Terus Pak Askan sendiri kan pas ini kan apa ya masuk generasi apa Pak X atau generasi X baby boomer? Generasi X bukan baby boomer ya. Nah, jadi X itu tahun 75-an kan? Nah. Masa sih Pak 75 Pak? 75. Kan milenium itu kan kalau nggak salah kan 80 sampai 2000 sekian. Ya, kalau 75 sampai 86-an tuh masih X tuh, Mas. So X ya? Iya. Masih X ya? 74 sampai 80. Berarti di atas 75 itu baby boomer. Iya, di atas 75. Di atas 74 lah. Nah, untuk generasi X itu kan megang apa namanya? Pengetahuan tentang online itu kan sangat terbatas ya. Iya. Sangat terbatas. Iya. Lain kalau misalnya generasi yang baru-baru ini kan semua lahir aja dari kecepret sudah megang HP. Iya. Nah, kesulitan nggak Pak ketika apa namanya dari biasanya dulu-dulu itu kan kita interaksinya itu offline terus harus online ya. Karena kan digitalisasi semuanya kan sudah mulai digitalisasi ya. Gimana Pak kesulitan nggak untuk seseorang dengan di generasi X? Kebetulan sejak awal itu Mas tahun berapa ya Mas ya 2005 ya 2000-an itu 2005 lah. Itu kita sudah main website Mas Iqbal. Main website jualan kita jual banyak produk lewat website. Kemudian kebetulan tim di kantor itu anak-anak milenial sih. Jadi saya kadang belajar pada mereka tentang Instagram, tentang TikTok, tentang YouTube gitu kan. Kebetulan channel YouTube saya kan juga dimonet. Nah, itu yang ngerjakan anak-anak milenial gitu. Jadi alhamdulillah sudah dapat uang dari YouTube, dapat uang dari website, dari Google AdSense itu yang ngelola anak-anak milenial. Gitu. Jadi kesulitan nggak Pak ngelola anak-anak milenial? Karena kan kayak gini, cara berpikiran beda. Saya sendiri ya, kalau ngelihat apa namanya, saya ini orangnya suka offline. Jadi kalau online itu ya nantilah. Kalau offline kan kayak gini, kita ketemu, interaksi kan akan apa cepet lebih terjalin daripada kita cuma ngomong lewat WhatsApp atau lewat email dan lain-lain ya. Nah, sedangkan milenial sukanya online. Kita maksakan bahwa kamu harus jalan, kamu harus ketemu orang. Bentrokan itu Pak. Bahkan milenial banyak kan sukanya kalau bisa kita work from home. Betul. Kan itu. Pernah saya coba memang Mas. Jadi mereka saya minta offline malah nggak berhasil. Nggak nyaman mereka takut hitam gitu kan. Takut panas, takut keringet. Tapi begitu online kuat banget. Maka pernah di kantor saya rekrut khusus offline. Dan ternyata betul usia saya yang kuat offline itu. Sekarang yang milenial tak mainkan online. Sebelum pandemi alhamdulillah kita sangat eksis lah Mas. Sangat eksis. Kita dapat order dari banyak produk dari online. Ya pandemi ini produk kami yang nggak market need begitu. Makanya kami pivot begitu kan. Kami pivot menjadi training online, menjadi produk-produk yang market need. Lalu kayak gini Pak, kita lihat ya, kan namanya marketing. Kita bahas marketing lagi. Marketing itu kan sangat sengit Pak. Kalau kita bilang tuh misalnya bisnis kuliner sama kuliner kan sangat berdarah-darah sekali ya. Betul. Nah kira-kira Pak apa yang dibutuhkan untuk menjadi juara di pemasaran oleh suatu unit bisnis Pak? Iya. Jadi kebetulan saya lagi nulis buku marketing Mas Iqbal. Doakan terbit ya. Nah kalau ada Blue Ocean Strategi, buku keren itu ya. Iya, punya tuh saya baca tuh. Ada. Nah jadi gini ceritanya. Persaingan itu nggak bisa dihindari, apalagi produk-produk yang komoditas begitu kan. Produk-produk yang mudah ditiru kan gitu kan. Sehingga yang awalnya star siap-siap jadi Cashco kan gitu kan. Iya betul. Nah, dari Cashco jadi dokter tapi kan perlu inovasi Pak. Nah, hanya inovasi yang memanjangkan usia gitu. Betul. Inovasilah yang memanjangkan usia. Inovasi ini apa? Dalam banyak hal. Orang sekarang butuhnya kadang nggak cuma makan gitu. Saya punya klien kafe di Jakarta ya. Itu inovasinya keren tuh. Bicara kafe kan gitu-gitu aja ya. Iya betul. Itu kafe kan nongkrong, tempat nongkrong, kan? tempat diskusi. Iya. Nah, dia inovasinya keren tuh. Jadi salah satu yang dia mainkan contohnya nih ya, itu live musik hampir tiap hari gitu. Oke. Dan itu nggak berbayar karena mereka butuh panggung kan gitu. Iya.
Ya, Saya dulu punya rumah makan gitu juga, Pak. Iya. Saya sediakan alat-alat musiknya free, semua aja boleh main. Iya. Bayar makanan lah. Gitu. Iya, nah saya lihat malah mereka datang bawa alat musik sendiri tuh. Karena mereka butuh panggung gitu kan. Nah, sekali tempo dia datangkan artis. Artinya begini, kalau kita bicara USP, benefit, added value kan begitu ya. Iya, betul. Nah, carilah apa yang kompetitor Anda nggak punya, Anda buat. Atau kompetitor Anda punya, Anda buat lebih baik begitu. Nah, kan begitu. Betul. Dan sekarang kalau misalnya kita coba bedah kasus, Pak ya. Misalnya kan Pak Askan tahu sendiri fast food yang paling diminati untuk ayam goreng kan KFC. Ya. Ada yang bilang juga McDonald, tapi itu ya so-so lah. Ya. Nah, kalau saya mau buat program produk fast food juga ayam sama gitu ya. Kompetitornya kan mereka berarti yang tertangguh tuh. Pak Askan sebagai seorang konsultan memberikan saran-saran tentang marketing itu bagaimana, Pak, supaya kita bisa ya jadi juara lah di pemasaran di bidang fast food. Ya. Kira-kira secara umum aja, Pak. Yang jelas kalau head to head sama KFC sama McD kan masih jauh lah gitu. Kita punya teman kan yang buat salah satu rumah makan di Borobudur itu. Mungkin Mas Iqbal tahu lah ya. Iya, tahu kenal. Ya, kan? Ya, nah, itu yang nyeting kan juga X-nya rumah makan yang Mas Iqbal sebut tadi, X-nya McD lah gitu kan. Tapi harganya dibedakan. Betul tidak? Iya. Ya kan? Menunya mirip-mirip lah. Mirip-mirip. Tapi harganya dibedakan. Harganya dibedakan. Ya kan? Tapi kan Pak, tempatnya kan dibuat hampir sama lah, Iya, Pak. Ada tempatnya hampir sama, betul. Tapi rame juga kan, omsetnya keren loh. Iya, tahu. Omsetnya keren, betul tidak? Tahu, saya kenal tuh. Tapi dia nggak head to head gitu. Sama konsultannya kan tahu. Iya. Jadi ya konsultannya kan yang pegang McD. Betul. Nah, kalau misalnya harganya head to head belum tentu, Mas. Oke. Belum tidak? Nah, Betul tidak? betul. Ya, Nah, kan? makanya untuk menjadi juara itu langkah-langkah, step-step. Jadi gini, kalau nggak bisa head to head menjadi lebih baik, kan gitu ya, harus punya beda gitu. Kan gitu, Mas. Nah, yang rumah makan yang teman kita itu kan membedakan dirinya gitu. Contoh bedakan harganya. Betul tidak? Suasananya dibilang mirip juga enggak lah. Gitu kan, ada co-working space-nya. Kalau di McD, KFC kan enggak ada. Betul tidak? Ya kan? Kemudian ada kombinasi kopi-kopi yang di KFC dan McD. KFC ada kopi-kopian. Oh, KFC sekarang mulai ada ya? Ada, Pak, yang di Sarinah tuh ada tuh. Oh, jadi ada. KFC tertentu lah, ya kan? Nah, artinya gini, kalau dalam teori menang itu kan USP, benefit, added value gitu. Betul tidak? Nah, USP, benefit, added value kan intinya kalau nggak bisa lebih baik, buat yang beda. Intinya kan gitu, Mas. Betul tidak? Ya, Mas Iqbal misalnya dengan Lanangi Jagat itu, apa kelebihannya dibanding fotografi yang lain? Itu pasti ada gitu. Oh iya dong. Yang kedua, apa bedanya? Pasti ada. Kalau nggak ada, pasti nggak diperhitungkan gitu. Nah, sama, Anda buat bisnis apapun, usahakan dua itu. Kalau nggak bisa lebih baik, buat yang berbeda. Begitu. Nah, masalahnya kalau Lanangi Jagat ya, kasus Lanangi Jagat, salah satu bisnis saya kan Lanangi Jagat. Nah, itu kan kita buat inovasi, yang lain ngikut. Jadi ketika sudah masuk Blue Ocean, yang lain niru. Buat Blue Ocean lagi udah enak kayak gini, strategi pemasaran gini, yang lain niru. Ya itu tapi takdir lah, Mas. Iya, memang. Takdir bisnis begitu. Jadi gini, makanya pernah ada klien saya itu marah-marah ketika ada follower kan. Saya bilang, jadikan kompetitor itu sparring partner. Iya, harusnya gitu, harusnya gitu. Dimusuhi gitu loh. Malah bisa digandeng, Pak. Iya, digandeng. Digandeng kalau misalnya kita kesulitan dan harga dia kualitas lebih bagus, harga lebih mahal, klien mau. Kan kita bisa lempar ke nah, dia, mungkin kita dapat jadi, komisi dan lain-lain. karena kompetitor itu sudah takdir gitu loh, bagi bisnis apapun gitu. Pasti ada. Bahkan kalau boleh jujur, kita ini juga niru kompetitor kan. Betul. Ya kan, kita niru kompetitor gitu. Jadi jarang lah kemudian yang orisinal itu jarang gitu. Iya. Ya kan, saya juga niru senior-senior saya kan di training, outbound, di konsultan. Kecuali bisnis yang baru, Pak ya. Bisnis Apa contohnya? Ya kayak misalnya Tesla gitu kan, apa okay dengan SpaceX-nya itu kan. Okay itu kan jadi, baru, Pak. Ya, jadi tapi jarang kan bisnis Kan kayak gitu. jarang banget kayak Netflix kan? juga kan. Ya kan? Kan itu kan baru, Jadi, jarang-jarang sekali. Sekelas Gojek ditiru, betul tidak? Iya, betul. Sekelas apa? Bisa jadi Gojek juga niru, Pak. Ya, Kan makanya. ada Grab duluan. Betul. Ya kan, sekelas Bukalapak ditiru. Nggak ada bisnis yang nggak bisa ditiru gitu. Jadi makanya fokusnya jangan ke kompetitor gitu. Fokusnya adalah lebih baik, buat lebih baik dan buat berbeda. Nah, terus Kak, itu Pak, tadi kan kuliner contohnya ya. Kita coba lihat mobil. Pak Askan kan tahu merek mobil Wuling. Wuling ya, itu kan merek itu Cina ya. Cina ya. Nah, berani Pak masuk Indonesia, Pak, dengan persaingan mobil yang cukup apa namanya ya? Orang kan sekarang kan sangat ketat. Sudah ketat. Sangat ketat. Apa namanya, dengan Toyota dengan Fortuner, Innova-nya. Terus ada Mitsubishi dengan Pajero-nya. Apa namanya? Expander juga. Suzuki dengan R3-nya. Honda dengan Civic CR-V. Kan itu kan sudah luar biasa. Orang kan sudah mindsetnya kan sudah kalau nggak mobil itu Toyota, Honda. Biasanya kan kayak gitu ya. Secara umum. Ada juga yang beli R3. Nah, ini Wuling, Pak, mau masuk, Pak. Pak Askan nih, Pak. Misalnya, Pak,
diminta sebagai seorang konsultannya Wuling. Ya. Apa Pak Askan yang kira-kira Pak Askan lakukan? Sebelum bicara Wuling, kita bicara motor Cina dulu ya. Oh iya, Mocin dulu Motor kan Cina ada itu kan gagal ya. Jaling dulu kan Gagal ada ya. Nah, sepertinya Wuling ini sudah belajar dari kegagalannya di motor Cina itu. Oke. Maka contoh yang dia lakukan, jadi gini, dia kan membuat pembeda. Ya, Oke. Diferensinya adalah senyaman Innova, tapi lebih murah. harganya murah. Gitu. Loh, keren Pak. Wuling itu kalau dilihat Pak, kan apa namanya? Betul. Sudah Pak Askan udah pernah naik Wuling belum? Kalau naik belum, tadi lihat sering. Nah, itu dia sudah smart system, Pak. Nah, makanya itu. Sudah smart system. Jadi model-modelnya kayak bisa dibilang kayak Tesla gitu ya. Jadi dia punya, pokoknya keren lah. Dan saya lihat tuh ada sunroofnya juga kan. Dan yang dia bidik itu orang yang nggak peduli dengan merek. Gitu Mesti ya. ada yang kayak gitu. Mesti ada. Iya. Ya, mohon maaf ya tanpa bermaksud membedakan kelas. Orang-orang kelas menengah ke bawah yang nggak peduli dengan merek itu salah satu segmen mereka. Gitu. Iya. Jadi Wuling sepertinya mulai lebih paham cara bermain. Ya kan? Sepertinya dia belajar dari Mocin gitu. Nah, saya bilang ke teman-teman, ketika kualitasnya Wuling itu sama kayak Mocin dalam tanda kutip, pasti nggak akan. Pasti kalah ya. Tapi ketika kualitasnya itu Dibuat lebih bagus. head to head dengan merek mobil yang mirip terkenal. dia tiru itu, kan banyak yang dia tiru tuh. Ya banyak, mobil, Pak. kan? Banyak. Tapi dengan harga yang lebih terjangkau, akan ada orang yang memilih itu. Dan sekarang buktinya juga banyak yang Wuling ya. Banyak. Saya juga punya teman yang kerja di Wuling, Pak. Jadi tanya, kok orang beli Wuling? Ya karena murah. Ya, murah, murah. servisnya ringan. Servisnya, Servisnya kemudian ringan. ini tadi Mas, Spare part. speknya Speknya itu nggak kalah sama mobil-mobil yang mobil-mobil ada. mahal. Cuman memang dia bilang apa namanya? Ya mungkin ada tidak sebagus inilah, Ya. cuman fasilitasnya sama. Banyak sama. Cuman kualitasnya mungkin sedikit beda, cuman fasilitasnya sama. Hanya orang-orang yang gila merek kan yang kemudian nggak mau beli Wuling. Tapi nanti suatu saat gitu kan, suatu saat sama kayak HP kan, Oppo, Vivo, suatu saat akan menjadi biasa. Dulu kan orang apa sih Oppo, Vivo gitu. Betul kan? Tapi mereka memainkan ceruk yang nggak dimainkan oleh Samsung, Iya. yang nggak dimainkan oleh Dan Apple. Samsung pun juga jadinya apa namanya ambil posisi yang saya flagship aja deh Ya. di atas gitu kan. Jadi Samsung kan sudah menempatkan posisinya untuk HP level mahal. Nah terus Pak mobil Cina ya, Ya. kok namanya Ling gitu sih Pak? Kan dulu kan motor Cina kan Jialing. Iya. Saya nggak tahu ya. Nggak tahu ya. Ada masuknya. Link itu apa? Nah, iya dulu, saya ingat banget Cari. dulu Mocin tuh apa namanya bentuknya kan gemuk-gemuk tuh Pak. Iya, betul. Terus pakai apa namanya? Pakai mesinnya Honda Astrea ya, kalau nggak salah Astrea Grand ya, atau Astrea apa Prima. Iya. Pakai gitu pakai mesinnya itu, terus ya bentuknya Jadi kurang menarik. keluhan motor Cina itu dulu setahu saya ingat saya itu karena gampang rusak gitu loh. Andai enggak, itu masih laku Mas. Gitu ya. Iya, karena rusak kan orang akhirnya berhitung. Selisih sekian, sudah belan-belani menurunkan harga diri beli motor Cina. rusak gitu kan, Mas. Mending gitu dah. Selisihnya akhirnya kan Honda buat motor-motor lebih murah juga kan. Iya, betul, tidak? betul. Betul kan untuk menghancurkan sekalian gitu loh, marketnya, ya kan? sekalian. Nah, sekarang kan Toyota mengeluarkan lebih murah lagi tuh di bawahnya Avanza ya. Nah, itu kan Ya, lebih murah ada. lagi. Itu kan sebenarnya untuk menjawab tantangan Wuling gitu kan. Wuling. Jadi untuk orang-orang yang gila merek, tidak gila merek gitu Iya. ya. Tapi Toyota juga ada loh. Ya, gitu ya. betul. Terjangkau betul. juga nih. Keren-kerennya Wuling, kalau mau dipamerkan keren Toyota kan gitu Iya, kan, gitu iya. kan, dengan harga yang lebih murah. Nah, Wuling itu tadi dia membidik iming-iming harga murah, fasilitas nggak kalah gitu dengan yang mahal. Nah, gitu sih Mas. Nah, tadi itu komoditi, Pak. Sekarang kita lihat ke Kota Malang aja. Kota Malang. Ini kan sudah kemarin kan baru ulang tahun, Pak, 107 tahun. 107 107 tahunnya. Pak Askan nih, misalnya melihat Kota Malang ini, Pak, Ya. sebagai sebuah ikon yang bisa dimajukan. Ya. Pak Askan sebagai konsultan, misalnya ya ditarik sama wali kota, atau mungkin jadi wali kota gitu. Nah, kira-kira Pak, apa yang pengen Pak Askan lakukan untuk Kota Malang ini, apalagi kok jadi presiden ya, mulai dari Kota Malang dulu lah. Mantap. Jadi gini, semua kota itu punya ciri khas. Oke. Mas Iqbal. Kita nggak bisa melawan kodrat ciri khas itu, gitu, ya kan? Oke. Nah, contoh Malang ada laut, ada gunung, betul nggak? Betul. Ada bunga, ada buah, betul kan? Iya. Ada pendidikan, ya kan? Betul, ada kota kampus. Kemudian pernah saya dengarkan ya, saya nggak baca langsung suatu survei bahwa Malang ini kan tujuan wisatawan kedua di Asia Tenggara yang Oh, besar. masa sih? Iya. Sehingga salah satu teman kita itu kan Bukan Jogja, Bali gitu, Pak. enggak. Jadi ini data yang perlu saya cross check ulang ya, tapi saya dapat data itu sehingga beliaunya salah satu teman kita itu memutuskan bahwa eksplor habis-habisan Malang gitu. Karena Malang menjadi destinasi wisata yang sangat besar. Saya juga baru tahu data itu. Nah, itu potensi yang saya kira perlu Angkat tuh ya, Pak? Angkat tuh pemerintahan ya. Jadi nggak perlu ngangkat sesuatu yang Malang Nggak punya? Nggak punya gitu. Karena teori menang bersaing itu based on potensi gitu. Mas Iqbal mahir di satu bidang, saya mahir di bidang yang lain. Kalau saya niru Mas Iqbal, belum tentu saya se-expert Mas Iqbal gitu. Iya. Tiwas habis waktu saya gitu kan. Nah, saya akan fokus di potensi saya karena
Allah itu adil gitu Mas. Iya. Nah, semua daerah dikasih potensi. Nah, tinggal bagaimana dana daerah gandeng swasta untuk memaksimalkan potensi-potensi di Malang. Saya kira potensinya masih banyak. Banyak banget, Pak. Di Malang Selatan itu banyak yang belum termaksimalkan. Banyak, Pak. Kalau kita ke pantai Malang Selatan aja ya, pantainya jalannya aja. Ya. Waduh. Padahal gini, Pak. keindahannya nggak kalah sama Bali gitu. Padahal gini, iya betul keindahannya, Pak. Iya. Tapi gini, saya tuh pingin banget, Pak, punya beach house. Beach house tahu ya? Iya. Di Kalimantan kan saya di Balikpapan itu kan dekat sama pantai. Iya. Jadi kalau misalnya kita jalan sedikit tuh sudah Iya. ketemu pantai. Nah, ke Balikambang, Pak, kalau misalnya kita mau buat beach house, misalnya di Balikambang ya, atau Malang Selatan ya, pantai sana ya, mau ke Indomaret, Pak, jauh. Jauh. Terus mau ke kota juga butuh waktu 1 jam lebih tuh. Iya, betul. Untuk masuk ke kota. Jadi kan banyak, Pak, dan itu nggak apa ya, kalau kita mau pakai swasta, Pak, Iya. swasta belum ada, artinya kan regulasi pemerintah belum Iya, ada, ini iya, mau dipakai buat daerah apa, nanti dibangun salah, Iya, ternyata iya. daerah hijau, nggak boleh dibangun. Aduh, panjang cerita lah, padahal banyak betul kata Pak Askan tadi, Malang ini potensinya sangat besar sekali, Iya. besar sekali. Masyarakat juga perlu dilibatkan Mas. Contoh ketika Pujon mulai melibatkan masyarakat kan luar biasa daya tariknya. Nah iya betul, Ya kan? betul. Ketika masyarakat Karena dilibatkan, ikut apa ya, ngerasa bahwa saya juga ambil andil loh. mendapat gitu kan, ya kan? Kan wajar tuh Mas. Iya. Gini. Kalau mereka nggak dapat apa-apa, malas juga kan, Iya. gitu kan? Nah begitu mereka dapat, mereka ekspor habis-habisan gitu. Dan luar biasa. Makanya tinggal nunggu misalnya Malang Selatan bagaimana bergeliat seperti Pujon misalnya. gitu kan. Iya betul. Nah kemarin saya kedatangan tamu dari Kalimantan, itu surveinya ke Pujon, studi bandingnya. Karena mereka di desa Kalimantan itu pengen buat seperti desa wisata Pujon. kayak di Pujon. Di mana, Pak? Di ini Kalimantan ibu kota baru. Oh bukan ya, Kalsel ya. Iya, selatan. Nah terus Pak, ini kita masuk ke sesi akhir ya. Iya. Nah, Pak Askan kan sudah masuk usia matang lah ya, usia matang lah, usia kenabian lewat ya. Nah kira-kira Pak, Pak Askan ya kan tetap ingin produktif sampai kan orang Islam itu kan produktif kalau sudah tutup usia. Ya. Nah kira-kira Pak Askan sudah punya gambaran nggak Pak, usia mungkin 20 tahun lagi, Ya. aktivitas apa sih yang Pak Askan akan geluti? Ya. Apakah mungkin seperti dosennya Pak Askan tadi itu ngajar gitu ya? Ya. Atau mungkin ada kegiatan lain yang mungkin yang mungkin dulu pada saat-saat sekarang itu belum bisa terlaksana karena masih fokus ngurusin bisnis. Gimana Pak? Yang jelas dunia konsultan dan ngajar itu panggilan ya. Sepertinya akan terus saya lakukan. Entah itu lewat media online ataupun offline. Yang kedua, nulis buku Mas. Saya lagi getol-getolnya untuk Nulis buku ya kan, legasi saya. Yang ketiga mungkin ya mau ini Mas, belajar investasi ke Mas Iqbal ini. Oh, nanti kita bisa diskusi Pak. Bisa diskusi kita. Jadi, Gampang itu. Saya kira masa tua kan harus banyak ibadah ya. Jadi kalau ngajar itu panggilan Mas, sudah dihilangkan. Nulis buku, ngisi YouTube ini juga panggilan dari jiwa yang nggak bisa dihilangkan. Tapi kegiatan utamanya pengen gitu. Kemudian ini mulai sekarang belajar sih Mas investasi. Mulai sekarang belajar investasi. Jadi harapannya 20 tahun lagi ya jadi investor lah begitu Mas. Wah, sip. Ya, keren tuh Pak. Ya karena gitu, karena gini, kalau saya pribadi ya, semua orang jadi gini. Bisnis itu nggak bisa semua orang Pak, jadi pebisnis Pak. Jadi entrepreneur nggak bisa. Kalau semua jadi entrepreneur, siapa yang mau kerja? Kan gitu kan. Jadi entrepreneur bukan untuk semua orang, tapi jadi investor itu semua orang bisa. Semua orang bisa. Semua orang bisa jadi investor. Jadi nggak ada alasan lagi bahwa investor itu harus butuh modal gede, itu nggak ada kayak gitu Pak. Nggak ada. Modal kecil pun bisa, asal mau belajar. Nah terus Pak, mungkin ada apa namanya pesan-pesan nggak Pak sebelum kita tutup sesi ini kepada teman-teman yang mungkin kesulitan di bidang marketing, atau mungkin kalau mau menggandeng Pak Askan gitu, mungkin bisa diceritakan Pak. Iya, jadi teman-teman sekalian, klien-klien saya, makasih banyak sudah mempercayai saya selama ini. Mohon maaf barangkali ada 1, 2, 3 klien yang hasilnya belum maksimal. Seperti yang saya sampaikan di awal bahwa konsultan bukan malaikat. Jadi ilmu kami, ilmu standar yang kami terus kembangkan, kami terus pelajari, kami terus matangkan. Dan ketika kami ketemu klien, pasti kami sampaikan yang sama, nggak mungkin kita tutup-tutupi kan, karena kontrak kerja kita adalah kontrak hasil begitu. Nah perkara belum berhasil ya monggo saling introspeksi. Harapan kita itu menjadi pelajaran bersama begitu. Sama kayak kata Mas Iqbal, gurunya sama, hasil siswanya bisa beda gitu. Nah, itu saja sehingga kemudian dunia konsultan, dunia coaching, training, dunia UKM ini tetap kondusif begitu. Tidak ada yang kemudian merasa nggak nyaman dengan kehadiran konsultan. Padahal mereka butuh ya, mereka butuh ketika nggak cocok menyalahkan gitu ya. Kan padahal
seperti itu kan rata-rata. Dan guru-guru saya pun bilang bahwa mereka bukan malaikat, mereka juga beberapa kali gagal gitu, ya kan. Padahal itu gurunya guru saya juga gitu kan. Jadi kenapa? Padahal ilmu beliau sudah hampir Mumpuni lah. gitu. Ya seringkali beliau bilang kita ini hanya advisor, kita ini hanya teman ngobrol, teman konsep. Kekuatan utamanya justru di eksekutor begitu. Ketika eksekusinya nggak pas, ya pasti nggak jalan gitu, pasti nggak bisa. Nah itu mungkin yang perlu saya sampaikan. Jadi terus belajar, terus bekerja sama, terus bersinergi. Saya pribadi juga demikian, terus bertumbuh, belajar dan siap bersinergi dengan siapapun. Karena rezeki nggak akan ketukar, begitu kan? Betul tidak? Betul. Sehebat apapun kita, sepintar apapun konsultan kita, sehebat apapun tim kita, kalau Allah nggak kasih, nggak akan bisa. Ya kan? Jadi semuanya kembali ke sana. Allahu la mani lima atoid wala mu'ti lima manat wala yang fa'udal jati mingkal jat. Jadi kalau Allah nggak memberi, nggak ada siapapun yang bisa memberi begitu. Demikian juga kalau Allah menghalangi, nggak ada siapapun yang bisa membantu Anda untuk kemudian sukses. Jadi tetap humble, tetap rendah hati, terus belajar dan terus jaga kondusivitas ya. UKM khususnya di Kota Malang, entah dengan sesama UKM ya, kompetitor itu tidak ada aslinya, bukan musuh, mereka adalah sparring partner begitu ya. Dan silakan belajar pada siapapun, silakan memilih siapapun untuk menjadi mitra bisnis Anda, konsultan Anda, penasihat Anda, coach Anda, karena semuanya sama. Intinya justru di eksekusi. Ya. Pemahaman dan eksekusi. Oke Pak Askan, terima kasih banyak Pak atas sesi kali ini, seru banget. Siap. Ya. Sama-sama. Dan mudah-mudahan kita mau diundang lagi Pak ya, kita ngobrol kayak gini lagi ya. Oh ya siap. Siap ya, insyaallah. Siap. Nah, demikian teman-teman sekalian yang kita diskusikan pada Pak Askan pada kesempatan kali ini ya, tentang tadi mau ngomong cuman tentang marketing tapi bisa kemana-mana ya, tapi seru juga. Dan tadi seperti Pak Askan bilang tadi, teman-teman dengar sendiri ya, mungkin kita ada sesi berikutnya, kita akan lebih ngobrol banyak dengan Pak Askan. Atau boleh pesan tuh mau bahas materi. Bahas materi apa? Boleh keren. Dan semoga bermanfaat teman-teman sekalian, terutama buat kami pribadi, buat saya pribadi, semoga sebagai pengingat diri juga. Kalau ada salah-salah kata, kami minta maaf, karena manusia tempatnya salah dan dosa. Demikian teman-teman sekalian, kami mundur diri, sampai jumpa di episode kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.